Bergabungnya Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono ke dalam Kabinet Jokowi membuka lembaran baru politik Indonesia. Jokowi mendapatkan tambahan dukungan dari Partai Demokrat yang sebelumnya berada di luar koalisi pemerintahan. Ya, pemirsa. Namun yang menjadi persoalan, PDIP, PKB, Nasdem, dan P3 masih menempatkan menterinya di kabinet. Sementara narasi yang mereka bangun di masa Pilpres bernada oposisi terhadap kebijakan pemerintah. Dengan adanya perubahan arah partai politik itu, pemirsa, akan seperti apa? Kekuatan koalisi pendukung Joko Widodo yang kini dimotori Golkar, Gerindra, PAN, dan Demokrat. Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami ada pakar politik, yaitu ada Prof. Burhanuddin Muhtadi dan juga ada Bang Muhammad Kodari. Selamat sore Bapak-Bapak semua. Sore. Ya, pertama Selamat sore. Saya mau ke Bang Kodari dulu deh. Kalau menurut Bang Kodari sebagai pakar, sebenarnya apakah PDIP, PKB, Nasdem, dan P3 ini masih bisa disebut sebagai partai pendukung pemerintah? Ya, jadi kita kalau bicara koalisi itu ada dua macam ya. Pertama koalisi pemilu atau koalisi pencalonan dan yang kedua koalisi pemerintahan. Nah, koalisi pemilu dengan koalisi pemerintahan ini kelihatan bedanya pada saat momentum Pilpres kemarin. Tetapi kalau saya melihat sebetulnya kita sudah mulai bergeser kepada koalisi pemerintahan ya karena pada bulan Maret yang akan datang maka proses pemilu itu boleh dibilang akan selesai dan semua akan kembali konsentrasi kepada isu pemerintahan. Nah, buat saya apakah partai-partai yang disebut tadi masih koalisi pemerintahan atau tidak? Cara identifikasinya gampang, yaitu dilihat apakah menterinya masih ada di dalam kabinet. Nah, dan semua itu masih memiliki menteri di dalam kabinet. Sepertinya Partai Nasdem mengajukan Anies Baswedan, slogannya perubahan. Tetapi Partai Nasdem tetap punya kader di pemerintahan walaupun cuma tinggal satu orang. Kemudian bicara PKB, ya bersama dengan Mas Anies maju sebagai pasangan mengusung perubahan. Tetapi notabene sebetulnya menteri-menteri tenaga kerja, menteri daerah tertinggal dan seterusnya itu masih dari PKB. Jadi notabene Nasdem dan PKB masih menjadi bagian dari pemerintahan. Yang menarik buat saya adalah pasca pelantikan Mas Ahy ini kita melihat posisi atau reaksi dari PDI Perjuangan apakah tetap di dalam kabinet atau kemudian akan keluar dari kabinet. Nah, sejauh PDI Perjuangan masih mempertahankan menteri-menterinya sampai dengan akhir masa jabatan Pak Jokowi, maka saya menganggap PDI Perjuangan adalah koalisi pemerintahan Pak Jokowi. Begitu analisanya. Itu versi Bang Kodari. Bagaimana dengan Prof. Burhan? Apakah seharusnya Prof. Burhan ketika sudah berseberangan, meskipun ini konteksnya dalam perahu yang sama, koalisi Indonesia Bersatu, bukan koalisi parpol pendukung capres, harusnya tetap mempertahankan sampai 8 bulan ke depan atau langsung menarik menteri-menterinya, Prof. Burhan? Ya, memang hubungan Presiden Jokowi dengan PDI Perjuangan sangat kompleks dan dinamis, terutama pasca pendaftaran Prabowo Gibran di KPU. Dan sejak saat itu, PDI Perjuangan seringkali menampilkan wajah oposisi ketimbang sebagai the ruling party, partai utamanya Presiden Jokowi. Dan saya sendiri menduga dari awal, PDI Perjuangan menyimpan semacam punishment terhadap Presiden Jokowi atas perilakunya sepanjang Pilpres setelah Pileg 2024 selesai. Karena bagaimanapun suara PDI Perjuangan sebagian masih bergantung pada loyalis Presiden Jokowi. Dan setelah pemilu selesai 14 Februari 2024 kemarin dan PDI Perjuangan mengalami penurunan, maka ritme dan sekaligus nuansa politik PDI Perjuangan terhadap sisa pemerintahan Pak Jokowi sampai Oktober itu sudah pasti berbeda dengan suasana dan nuansa PDI Perjuangan sebelum Pilpres. Dan itu terlihat dari statement Ganjar dan elit PDI Perjuangan untuk menggulirkan hak angket terkait dengan kecurangan di sepanjang pemilu 2024. Dan sejak saat itu pula, Presiden Jokowi harus mengkalkulasi ulang kekuatan partai pendukung utamanya. Yang sebelumnya memasukkan variabel PDI Perjuangan sebagai partai koalisi pemerintahan sampai 2024, tetapi ya harus direkalkulasi. Dan masuknya AHY sebagai menteri itu bagian dari rekalkulasi itu tadi, dengan asumsi PDI Perjuangan di sepanjang sisa pemerintahan Pak Jokowi itu makin mengeras sikapnya.
Tapi ini cukup menarik. Ada rencana wacana hak angket yang diajukan oleh PDIP, disuarakan oleh PDIP. Tapi di sisi lain PDIP juga masih menempatkan menteri-menterinya di kabinet. Ini akan seperti apa stabilitas pemerintahan selama 7-8 bulan ke depan, Prof. Burhan? Nah, ini memang power game ya antara PD Perjuangan dengan Presiden Jokowi. Kalau misalnya PD Perjuangan menarik menteri-menterinya, itu opini publik akan mengatakan bahwa PD Perjuangan yang mengambil inisiatif untuk tarik mundur, tarik gerbong dari pemerintahan Presiden Jokowi. Dan mungkin tidak mendapatkan insentif sebagai pihak yang terzalim. Tapi kalau misalnya Presiden Jokowi yang memulai inisiatif untuk mereshuffle, itu opini publik juga akan dikhawatirkan negatif. Tetapi dugaan saya, itu akan sangat tergantung oleh perkembangan di parlemen. Kalau inisiatif dari PD Perjuangan untuk memulai hak angket ini mendapatkan sambutan positif dari partai-partai pendukung paslon 01 dan 03, kemungkinan akan semakin memanas. Tapi sepertinya Presiden Jokowi kan tidak mau ketinggalan kereta kan. Jadi sebelum itu terjadi, beliau sudah mengundang makan malam Surya Paloh. Dan dugaan saya dalam waktu dekat makan malam akan dilayangkan oleh Presiden Jokowi untuk menghadirkan Muhaimin Iskandar misalnya. Jadi siapa cepat dalam mengambil inisiatif untuk mencari kawan menikmati sajian makan malam, itu yang akan memenangkan pertarungan di parlemen. Dan kalau itu yang terjadi, PD Perjuangan akan sendirian untuk menggulirkan hak angket di parlemen. Dan pada titik itu pula lah ada semacam sinyalemen untuk mengurangi kadar gugatan kan, yang awalnya hak angket, belakangan muncul cukup hak interpelasi. Jadi lagi-lagi sepertinya Presiden Jokowi menang satu langkah dibanding PD Perjuangan untuk melakukan rekalkulasi pasca Pilpres. Dan bergabungnya AHY ke dalam ya, pemerintahan itu makin menambah kekuatan just in case PD Perjuangan menarik gerbong dari koalisi pemerintahan. Dan kalau misalnya PKB dan Nasdem tetap solid mendukung Pak Jokowi sampai Oktober 2024, sepertinya kita sudah tahu minimal sampai akhir masa pemerintahan Pak Jokowi aman mendapatkan dukungan minimal 50% plus. Bang Kodari, apakah Anda juga melihat bahwa PDIP masih menimbang banyak perhitungan yang harus mereka pikirkan ketika para menterinya masih ditahan di kabinet Presiden Joko Widodo? Bang Kodari. Ya, saya kira memang itu situasinya ya. Jadi kalau lihat pernyataan dari Bu Mega, PDI Perjuangan tetap akan bersama Pak Jokowi sampai dengan Oktober 2024, saya kira itu akan menjadi satu indikator bahwa PDI Perjuangan akan tetap bersama dengan Pak Jokowi. Walaupun variabel Partai Demokrat dan AHY ini menurut saya kita nggak bisa melihatnya sebagai variabel biasa ya, karena di sini ada elemen emosional di situ. Tetapi saya kira kompromi itu sudah dipahami oleh kedua belah pihak ya. Pada hari ini misalnya kita lihat, kita tidak melihat Bu Mega pada acara pelantikan atau reshuffle kabinet. Biasanya dalam reshuffle kabinet Bu Mega hadir. Itu catatan saya. Tapi di sisi yang lain, Pak SBY juga kelihatannya menahan diri untuk tidak hadir. Kalau ditanya kepada saya apakah Pak SBY ingin hadir atau tidak, saya yakin sangat ingin hadir karena ini peristiwa yang sangat penting ya secara politik bagi AHY, bagi Demokrat dan bagi Pak SBY, karena setelah 9 tahun 4 bulan, ini saya bisa persis karena mengutip Mas AHY, jadi dihitung betul berada di luar pemerintahan, sekarang masuk ke dalam pemerintahan. Yang kedua, ini adalah langkah politik penting bagi Mas AHY untuk bisa menuju platform politik yang lebih tinggi, katakanlah capres-cawapres. Per hari ini kita tidak melihat AHY sebagai pensiunan mayor, tapi ke depan kita akan lihat dia udah punya portofolio sebagai menteri. Gitu. Jadi sebetulnya kalau ditanya pribadi pasti Pak SBY sangat ingin hadir, tetapi Pak SBY kelihatannya menahan diri. Mungkin untuk menjaga agar PDI Perjuangan, walaupun ada AHY di situ, tetap merasa nyaman berada dalam pemerintahan Pak Jokowi. Atau jangan-jangan juga itu bagian dari proses komunikasi Pak Jokowi kepada Pak SBY. Ya mungkin saja misalnya di balik layar Pak Jokowi mengatakan, Pak SBY ini kita akan lantik Pak Mas Ahaye sebagai menteri, tetapi mohon kalau bisa nanti pada hari H Bapak jangan hadir karena Ibu Mega tidak hadir, sehingga kemudian ya
kedua pihak ini sama-sama tidak hadir gitu. Akhirnya ya terjadi situasi yang katakanlah netral lah dalam acara pelantikan yang kita lihat tadi siang. Jadi pada prinsipnya saya melihat Pak Jokowi pasti berusaha mempertahankan PDI Perjuangan, dan pada hari ini koalisi justru semakin kokoh karena tambah dengan Partai Demokrat, berarti kekuatan di parlemen kurang lebih sekitar 90% ya. Dan tentunya kalau misalnya yang terpahit terjadi PDI Perjuangan misalnya keluar, maka kemudian sebetulnya udah ada penggantinya, yaitu Partai Demokrat gitu. Jadi saya setuju dalam permainan catur ini Pak Jokowi telah mengambil langkah inisiatif untuk katakanlah memperkuat posisinya dengan menaruh satu benteng yang namanya Partai Demokrat. Baik, tapi kalau kita lihat kan suaranya Demokrat tidak sebesar dengan partai PDIP ya Bang Kodari di parlemen. Nah, akan seperti apa kekuatannya kalau hal tersebut terjadi? Nanti akan kita jawab usai jeda berikut pemirsa. Kami kembali sesaat lagi.